Bertemu kembali dengan acara Renungan Pagiku, Ragiku bersama Pendeta Najarudin. Salam sehat, selamat, sukses, bahagia selalu, dan semoga kita dalam keadaan baik, sehat. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Haleluya. Kali ini topik kita adalah relasi dalam sebuah keluarga. Hubungan dalam keluarga antara suami, istri, suami, orang tua, anak, dan anak, orang tua. Dan saya sudah menggubah sebuah lagu tentang relasi ini. Dan kali ini dalam nada minor. Saudaraku, silakan bergabung. Kewajiban seorang suami adalah hak seorang istri. Kewajiban seorang istri adalah hak suami. Kewajiban orang tua adalah hak anak-anak. Kewajiban anak-anak adalah hak orang tua. Relasi keluarga harus ada keseimbangan antara kewajiban dengan hak. Tidak boleh kita mengabaikan kewajiban dan menuntut hak. Hai suami-suami, hai suami-suami, hendaklah kau kasihi istrimu. Hai suami-suami, hai suami-suami, hendaklah kau kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hai istri-istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai istri-istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, hai bapak-bapak, didiklah anak-anakmu. Hai bapak-bapak, hai bapak-bapak, didiklah anak-anakmu. Didiklah mereka di dalam kebenaran. Didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan. Hai anak-anak, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hai anak-anak, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Karena firman Tuhan bilang haruslah begitu. Umurmu akan dipanjangkan oleh Tuhan.
kasih sudah bergabung saudara-saudara. Ada Sapidar, ada Rick Cuak, ada Sri Suprihatin, ada Sri Wahyu, ada yang lain-lain. Terima kasih sudah bergabung. Kita membahas relasi atau hubungan antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Firman Tuhan itu diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Seorang suami mempunyai kewajiban, dan kewajibannya itu adalah menjadi hak seorang istri. Firman Tuhan menjelaskan kewajiban seorang suami adalah mengasihi istrinya. Ilustrasinya atau contohnya atau perbandingannya adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Kristus mengasihi jemaat, yaitu di mana Kristus rela berkorban, rela mati di atas kayu salib. Yesus Kristus mengasihi dengan kasih yang rela berkorban. Kalau kita melihat atau menonton film-film di dunia ini saja, kita melihat luar biasa anak muda, bagaimana dia berkorban untuk ceweknya, atau seorang suami bagaimana dia berkorban untuk istrinya ketika istrinya mungkin ditangkap, disandera oleh penjahat. Ya, pasti suaminya atau anak muda yang memiliki kekasih itu akan berjuang semampunya, mempertaruhkan segala kemampuannya, bahkan dia rela menyerahkan apa yang dia punya, bahkan dia rela mengorbankan segala waktu, tenaga, bahkan nyawanya, ya, karena kasih, mengasihi seorang istri. Sering juga di dalam seminar-seminar yang saya ikuti, ya, saudaraku, sering saya ikuti seminar-seminar itu, ada pilihan-pilihan, ada semacam mana yang prioritas, dan prioritas itu termasuk ada Tuhan, ada istri, ada anak, ada mertua, dan lain sebagainya. Dan biasanya ya macam-macam sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Tetapi biasanya saya memilih memang yang prioritas itu adalah istri. Karena Alkitab memang mengajarkan kepada kita, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Penekanannya di sini adalah rela berkorban, mengampuni, menerima. Nah, jemaat itu banyak kekurangan dan juga banyak yang berdosa dan lain sebagainya, ya. Tapi Kristus menerimanya karena dia mengasihinya. Seorang suami juga begitu. Dia menerima, mengasihi, mengampuni istrinya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu seperti seperti Kristus mengasihi jemaat, lalu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ada dua kriteria atau ada dua contoh bagaimana mengasihi seorang istri. Jadi yang pertama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yang kedua seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu alkitabiah. Karena firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan lalu kita membenci diri sendiri. Kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita lapar, kita makan.
Nah, kita tidak juga mau istri kita lapar kan? Jadi kita mau supaya istri kita makan. Nah, itu kita mengasihi istri. Kalau kita ini memerlukan kasih sayang, dan pasti istri juga memerlukan kasih sayang. Kalau kita memerlukan rasa aman, nah diri kita memerlukan rasa aman, dan rasa aman itu kita peroleh kalau kita mengasihi istri, berarti mengasihi istri dan memberi rasa aman kepada istri. Jadi mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak ingin disakiti, tidak ingin dikhianati, pastilah istri juga tidak ingin dikhianati, ya. Jadi kita mengasihi istri seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Terima kasih saudaraku yang sudah bergabung. Nah, saya pagi ini membahas tentang hubungan atau relasi sebuah keluarga. Saya sudah mengarang sebuah lagu relasi keluarga itu tadi, dan saya sudah nyanyikan. Dan bagian pertama ini adalah kasih seorang suami kepada istrinya. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, mengasihi istri seperti diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung. Ada Kiwi, ada Erlandi, ada Sprapti Emprit, ada Tan Kim Hyok, ya, dan ada beberapa, ada Bibah, Kop, dan saudara-saudara yang lain. Kita membahas tentang hubungan sebuah keluarga, relasi suami istri, relasi istri suami, relasi orang tua dan anak, dan relasi anak serta orang tua. Kita sudah membahas tadi itu, yaitu kasih suami kepada istri. Itu adalah kewajiban. Kewajiban yang lain di samping kasih itu yaitu memberi nafkah, memperhatikan segala apa yang diperlukan oleh istri, membuat hatinya tenang, membuat pikirannya tenang, dan membuat hidupnya bahagia. Itulah seorang suami membuat hidupnya bahagia. Suami jangan egois, jangan menuntut kebahagiaan dari istri, tapi berilah kebahagiaan kepada istri, ya. Sejak saya berkeluarga, saya membuat frame bahwa setiap orang di dalam keluarga saya harus bahagia. Bukan setiap orang dalam keluarga itu harus membahagiakan saya, bukan. Sebaliknya, setiap orang di dalam keluarga saya itu harus bahagia. Dan bagaimana cara saya membahagiakannya? Alkitab sudah jelas menyatakan, memerintahkan supaya bahagia itu harus melaksanakan cinta kasih, melakukan cinta kasih, kasih sayang di dalam keluarga. Di dalam kasih ada pengampunan, ya. Di dalam kasih memberi, di dalam kasih berkorban. Jadi seorang suami memenuhi keperluan istrinya, baik memenuhi keperluan pikirannya, memenuhi keperluan hatinya, jiwanya, memenuhi keperluan fisiknya dengan mengasihi. Dan caranya itu tadi seperti, katanya, seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti yang kedua, seperti diri sendiri. Ya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi kewajiban seorang suami adalah hak seorang istri. Yang berikutnya adalah kewajiban seorang istri adalah hak seorang suami. Nah, bagaimanakah itu bisa terwujud? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa istri
harus tunduk kepada suaminya, istri harus hormat kepada suaminya, dan istri harus taat kepada suaminya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tidak ada perintah, hai istri, tanduklah suamimu. Tidak ada. Jangan terbalik-balik. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk itu adalah sikap dan juga sekaligus perbuatan. Tunduk berarti kita atau seorang istri, walaupun di hadapan Tuhan, istri suami itu adalah sejajar, sepadan. Tapi kata tunduk itu berarti seorang istri rela berada di bawah wewenang suaminya. Ya, rela berada di bawah wewenang suaminya. Kalau seorang istri itu, misalnya dia adalah seorang istri yang hebat, terkenal, dia mungkin menjadi kepala sekolah, atau mungkin jadi dosen, atau menjadi direktur satu perusahaan, atau menjadi direktur rumah sakit, atau direktur apa saja, dia menjadi orang yang hebat, orang penting. Gajinya juga besar. Nah, ini biasanya gengsinya juga tinggi. Ya, gengsinya juga tinggi. Tetapi Alkitab bilang, Alkitab perintahkan bahwa seorang istri, walaupun dia gajinya tinggi dari suaminya, jabatannya tinggi dari suaminya, dan dia orang penting, disitulah letak ketundukan. Jadi seorang istri harus merelakan diri berada di bawah kepemimpinan, berada di bawah wewenang, berada di bawah perlindungan seorang suami. Tidak bisa dia mentang-mentang dia jabatannya di masyarakat tinggi, uangnya banyak daripada suaminya. Tidak bisa dia lalu akhirnya dia sewenang-wenang. Dia harus berada di bawah kendali, di bawah kepemimpinan suaminya, karena suaminya itu adalah kepala keluarga, suaminya itu adalah imam, suaminya itu adalah pemimpin. Dia harus tunduk, harus hormat kepada suaminya, ya. Tidak boleh melawan suami, tidak boleh, ya. Dengan cara tunduk, hormat, dan taat kepada suami itu menjadi kewajiban seorang istri. Nah, disitulah letak kebahagiaan dalam suatu rumah tangga. Suami pasti akan bahagia. Di mana suami diakui, di mana suami dihargai, di mana suami didengar, di mana suami menjadi pemimpin, menjadi imam di dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seorang suami jangan pula lalu meninggalkan tanggung jawab. Ya, tetap harus bertanggung jawab karena suami imam di dalam keluarga. Karena suami itu pemimpin, karena suami itu kepala di dalam sebuah keluarga. Tidak boleh dia mengabaikan tanggung jawabnya, nah, terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Nah, suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan terhadap anaknya, supaya segera bertobat. Mungkin ada pemirsa, pengikut saya, pendengar, yang adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memohon dan mendoakan supaya segera berubah, tetap mengambil tanggung jawab, mengambil posisi sebagai kepala, mengambil posisi sebagai pemimpin, mengambil posisi sebagai imam di dalam keluarga. Jadi, kewajiban seorang istri adalah hak suami. Dan suami istri melakukan kewajibannya masing-masing. Dan kalau sudah memberi kewajiban, melaksanakan kewajiban, berarti dia memberi hak
kepada suaminya, dan suaminya pasti bahagia oleh karena istrinya tunduk, taat, hormat. Nah, sekalipun istrinya itu berpengaruh, sekalipun istrinya itu pintar, sekalipun istrinya itu gajinya lebih besar, tetap dia tunduk, tetap dia hormat kepada suaminya. Bukan kata-kata saya, tetapi firman Tuhan. Bukan pendapat saya, tapi firman Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi, kewajiban suami adalah hak istri. Kewajiban istri adalah hak suami. Tadi kewajiban suami adalah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, mengasihi istri seperti diri sendiri. Kewajiban istri adalah tunduk, hormat, taat kepada suaminya. Bagian yang berikut, yang ketiga adalah ayah, bapak, kepala keluarga harus mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Ya. Dibantu oleh istrinya. Tetapi tanggung jawab yang paling besar yang Tuhan berikan adalah kepada suami, kepada ayah, kepada kepala keluarga untuk mendidik anak-anaknya. Didiklah anak-anakmu di dalam ajaran Tuhan. Yang pertama, kita menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kita sampaikan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi seorang suami, dia wajib memberitakan Injil kepada anak-anaknya. Itu yang pertama dan yang utama. Karena Injil Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa, tubuh, roh kita, untuk menebus hidup kita dari kesia-siaan, dari kebinasaan, untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita harus memberitakan Injil itu kepada anak-anak kita. Tidak otomatis anak seorang Kristen dia menjadi Kristen, tidak. Tidak otomatis anak seorang pendeta akhirnya dia menjadi seorang Kristen, tidak. Dan iman itu adalah urusan masing-masing. Tidak bisa boncengan. Kebetulan saya guru dan juga saya pendeta. Ya. Tapi saya memberitakan Injil kepada anak-anak saya. Karena itu yang paling penting sebelum yang lain-lainnya. Ya. Kapan memberitakan Injil? Mungkin saudara ketawa mendengarnya ya. Saya memberitakan Injil kepada anak-anak saya sejak dalam kandungan. Ketika kandungan itu sekitar berumur 6 bulan, 7 bulan sampai dia mau dilahirkan. Saya kasih tahu, nak, ada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Ada Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kamu, nak. Dan terus saya beritakan kepada anak saya sejak di dalam kandungan. Ya. Lalu ketika mereka besar, makin besar, sampai mereka mengerti, saya memberitakan Injil. Dan anak saya yang pertama, ketika dia berumur 3 tahun, dia menerima Tuhan Yesus. Anak saya yang kedua ketika berumur 4 tahun. Dan anak yang ketiga ketika dia berumur 4 atau sampai 5 tahun, dia sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Jadi anak-anak perlu diinjili, ya. Itulah aliran gereja yang injili. Dia terus memberitakan Injil karena Injil itu atau karena iman kepada Injil itu adalah personal. Ya, personal. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Agama tidak menyelamatkan. Keturunan, sekalipun dia keturunan pendeta,
tidak menyelamatkan. Tapi iman pribadi kepada Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, sebelum kepada pendidikan-pendidikan yang lain, beritakan Injil kepada anak-anak, baik oleh seorang kepala keluarga maupun oleh seorang ibu, memberitakan Injil kepada anak-anaknya. Selanjutnya, didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu apa? Tentang mengasihi. Agar mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Agar anak-anak kita mengasihi Tuhan. Selanjutnya, agar anak-anak kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, beretika dan berkarakter baik, mengasihi, menghormati orang tua. Ajar anak-anak kita untuk menghormati diri kita, menghormati orang tua, disiplin mereka. Walaupun ada hak asasi manusia, walaupun ada undang-undang perlindungan anak, supaya jangan berlaku kasar kepada anak-anak, jangan memukul anak-anak, tapi kita didik mereka di dalam kasih. Kalaupun kita agak keras, itu karena kita mengasihi. Mungkin kita menyentil, ataupun mungkin kita akan memukul di pahanya, karena kita mengasihi, bukan karena emosi, bukan karena amarah, bukan karena benci. Dan pengalaman saya mendidik anak-anak saya adalah, saya bilang, karena kamu sudah melanggar 1, Bapak ampuni. Melanggar 2 kali, Bapak ampuni. Melanggar yang ketiga kali, Bapak agak keras. Dan melanggar yang keempat kali, harus ada punishment. Dan biasanya saya pukul di bagian pantatnya, pakai semacam rotan. Saya bilang, nak, Bapak tidak membenci kamu, Bapak sayang kepada kamu. Tapi karena kamu melawan Bapak, karena kamu abai dan melawannya itu tidak hanya sekali saya ampuni, 2 kali saya ampuni, ketiga kali saya kasih peringatan keras, dan yang ketiga kali, dengan terpaksa saya memberi punishment kepada kamu. Dan saya mengasihi kamu. Saya pukul kamu di pantat kamu 1 kali saja. Nanti kalau kamu langgar lagi yang berikutnya 2 kali. Ya. Saya tahu. Dan undang-undang perlindungan anak itu memang baru beberapa tahun ini. Tetapi saya melakukan firman Tuhan. Saya melakukan kehendak Tuhan. Saya tidak ingin anak-anak saya menginjak-injak kepala saya karena dia tidak tunduk, tidak hormat kepada orang tuanya. Tapi saya mendidik anak-anak saya di dalam kebenaran karena saya mengasihi mereka. Ya. Nah, walaupun tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Anak-anak saya tidak sempurna. Saya menerima mereka apa adanya. Setelah saya didik mereka di dalam ajaran Tuhan, maka saya berkata, saya merangkul, saya bilang, saya mengasihi kamu, nak. Saya ingin mengusir ketidaktaatan itu. Saya ingin mengusir kemalasan itu. Saya mengusir kebandelan di dalam hidupmu itu. Itu sebabnya saya melakukan tindakan punishment terhadap kamu. Mengapa? Karena Bapak sayang kamu. Bapak mengasihi kamu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita secara khusus, Bapak, secara khusus kepala keluarga, jangan mengabaikan pendidikan di dalam suatu keluarga. Dunia sedang mendidik keluarga kita. Masyarakat sedang mendidik keluarga kita. Kalau dunia ini ada pendidikan-pendidikan yang bagus, itu bagus.
Kalau masyarakat ada pendidikan yang bagus, itu bagus. Tapi pada kenyataan kita lihat, kita saksikan di masyarakat dan di dunia masyarakat, kejahatan segala macam sedang menggiring hidup kita, anak-anak kita, generasi muda kita, supaya ikut dunia ini, supaya ikut jalan yang sesat, supaya ikut jalan setan. Dan kalau ikut jalan itu berarti menuju kepada kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semoga keluarga saudara, seorang ayah, seorang kepala keluarga, memikul tanggung jawab dengan penuh kasih sayang, mendidik anak-anaknya di dalam ajaran Tuhan dan di dalam kebenaran. Tidak dengan emosi, tidak dengan sakit hati, tidak dengan kebencian, tidak dengan kemarahan yang meluap-luap, tetapi penuh dengan kasih sayang di dalam ajaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, saya biasanya agak semangat ya, kayak begitulah saya berkhotbah. Terima kasih saudara yang sudah bergabung. Jadi pada bagian yang ketiga, ayah mendidik anaknya. Bagiannya keempat, anak harus hormat, harus tunduk, harus patuh kepada orang tuanya. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, hormatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Dan engkau akan bahagia, engkau akan hidup bahagia, dan umurmu panjang. Wahai anak-anak, jika ada anak-anak yang menonton nih, atau anak-anak kita, tolong sampaikan kepada mereka, firman Tuhan menjelaskan bahwa anak-anak harus hormat, harus patuh, harus tunduk kepada orang tuanya. Orang tua berarti yang pertama itu ayah ibunya, ayah ibu kandungnya. Orang tua juga bisa mewakili, yaitu wali. Bisa saja mungkin kedua orang tua kandungnya itu sudah meninggal, pamannya, ya. Dan mungkin di dalam keluarga itu ada yang sudah menjadi abang atau menjadi kakak. Kakaknya itu menjadi pemimpin karena mungkin orang tuanya sudah tiada. Kakaknya itulah yang dituakan, dan adik-adiknya itu harus tunduk, taat, dan patuh kepada orang tua, kepada wali, kepada pemimpinnya itu. Saudaraku, mengapa harus begitu? Ya, mengapa harus begitu? Itu firman Tuhan. Itu perintah yang penting, kata firman Tuhan. Dan perintah ini tidak ada tawar-menawar. Ya, tidak ada tawar-menawar. Itu mutlak harus dilakukan karena itu perintah. Tetapi juga itu mengandung janji. Perintah tunduk, hormat, taat kepada orang tua itu mengandung janji. Apa janjinya? Janji yang pertama adalah kamu, hidupmu akan bahagia. Wah, luar biasa. Jadi saudara tidak usah cari bahagia di mana-mana. Walaupun ada toko bermerek atau toko bahagia. Toko bahagia tidak menjual bahagia. Ya, seandainya kamu punya banyak hal itu mungkin mendukung kebahagiaan kamu, tapi itu bukan sumber bahagia. Sumber bahagia adalah melakukan kehendak Tuhan, yaitu hormat, tunduk, patuh kepada orang tua. Ya, hormat, tunduk, patuh kepada orang tua. Dan Alkitab yang menjaminnya, bukan saya. Firman Tuhan yang menjaminnya, bukan saya. Firman itu kebenaran. Alkitab, firman Allah itu kebenaran. Hormati orang tuamu, tunduk kepada orang tuamu, taat kepada orang tuamu, hidupmu akan bahagia. Lalu yang kedua, umurmu panjang.
Luar biasa. Jadi kalau mau bahagia dan kalau mau umur panjang, tunduk, hormat, taat kepada orang tua. Saudaraku, berapa umur yang panjang menurut saudara? Ya, apakah 50 tahun? Kalau ada yang sudah 60 tahun sekarang itu sudah lewat. Apakah 60 tahun? Kalau ada yang 60 tahun tuh berarti itu sudah pas. Apakah 70 tahun? Mungkin ada saudara yang nonton nih ada 70 tahun, puji Tuhan. Ya, menurut firman Tuhan, Mazmur pasal 90 ayat 10. Tuhan menentukan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Itulah umur yang panjang. Ya. Lalu dikatakan kalau lebih daripada 80 tahun bisa, tapi itu kesusahan dan penderitaan. Saudaraku, umur panjang menurut Alkitab Mazmur 90 ayat 10 itu 70 tahun sampai 80 tahun. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara umurmu panjang, sekurang-kurangnya 70 tahun. Amin. Amin. Ya, bagus. Amin. Saya sendiri berdoa 77 tahun, tapi istri saya bilang enggak, katanya 78. Saya berdoa supaya istri saya 80 tahun, dan itu alkitabiah. Namun Alkitab katakan untuk mencapai sana, mencapai umur segitu itu, umur yang panjang, harus ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah supaya kita tunduk dan hormat kepada orang tua. Ya. Syarat yang lain ya kita jaga kesehatan, jaga pola makan, ya kita tidak boleh simpan dendam, kita hidup happy-happy. Nah, syarat-syarat itu supaya kita umur panjang. Ini saudaraku yang saya kasihi, yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati berlimpah-limpah, saya ingin menyanyikan lagu relasi sebuah keluarga. Hai suami-suami, hai suami-suami, hendaklah kau kasihi istrimu. Hai suami-suami, hai suami-suami, hendaklah kau kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hai istri-istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai istri-istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, hai bapak-bapak, hendaklah kau kasihi anakmu. Hai bapak-bapak, hai bapak-bapak, hendaklah kau kasihi anakmu. Didiklah mereka di dalam kebenaran. Didiklah mereka di dalam ajaran Tuhan. Hai anak-anak, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu.
selama-lamanya. Umurmu akan dipanjangkan oleh Tuhan. Dengan berakhirnya lagu karya saya yang saya persembahkan kepada Tuhan Yesus, kepada seluruh keluarga, saya dedikasikan lagu ini, dan kepada semua pemirsa dan pengikut saya persembahkan ini. Semoga jadi berkat. Saya tutup dulu renungan pagi yang saya rangkaikan dengan lagu-lagu karya saya. Terima kasih untuk semua perhatian saudara yang sudah bergabung. Mohon maaf tidak menyapa satu persatu, tetapi tetaplah bersama channel TikTok, channel media sosial ini, untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.